Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam ini memang seorang imam yang punya beberapa anak ya. Yang lakinya itu ada misalnya Imam Musa Al-Kazim, ada Ismail, ada juga yang bernama Ali yang dikenal dengan Ali Al-Uraidi gitu. Di Indonesia ini kebanyakan sayyid atau habaib mereka dari keturunan Imam Ja'far As-Shadiq dari Ali Uraidi gitu. Tapi kalau misalnya di Iran, di Irak ya, di Timur Tengah lah, itu kebanyakannya keturunan Imam Ja'far As-Shadiq dari anaknya Al-Imam Musa Al-Kazim. Karena itu mereka dikenal dengan istilah Musawi. Karena merujuk kepada Imam Musa Al-Kazim. Nah, dari anaknya yang bernama Ali Uraidi, seharusnya mereka bergelar Uraidi, gitu ya, Ahmad Ali bin Ja'far Al-Uraidi, karena dia dikuburkan di sebuah tempat namanya Uraidah, di salah satu bagian desa di dekat Madinah. Tetapi mereka tidak menisbahkan kepada Uraidi, tapi sesungguhnya mereka adalah keturunan Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Nah, yang menarik adalah memang anak yang paling yang kemudian melanjutkan ilmu ayahnya dan yang kemudian menjadi imam, melanjutkan imamah Ahlul Bait setelahnya itu adalah Imam Musa Al-Kazim alaihi salam, yang sekarang ini kuburannya atau makamnya itu ada di Baghdad. Imam Musa Al-Kazim ini ada di Baghdad, di sebuah tempat yang namanya Kazimiyah. Akhirnya dikenal dengan nama Kazimiyah. Disitulah Imam Musa Al-Kazim alaihissalam dikuburkan. Sementara Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam memang bukan hanya beliau melahirkan anak-anak yang alim, tetapi beliau ini adalah orang yang memiliki banyak sekali murid-murid yang kemudian menjadi para ulama-ulama yang agung. Disebutkan di dalam riwayat itu bahwa yang belajar ahli hadis yang meriwayatkan hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam di Masjid Kufah saja pada waktu itu tidak kurang dari 4.000 ulama. Saya bisa bayangkan sekarang ini kalau ada 4.000 ulama duduk, itu sudah luar biasa gitu kan. Tiba-tiba misal ada sebuah kongres, sebuah muktamar mengumpulkan 4.000 ulama, itu kan ini 4.000 ulama pada zaman itu ya. Para ahli hadis disebut ruwat, orang-orang perawi gitu. Nah, mereka ini semuanya meriwayatkan hadis daripada Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Itu menunjukkan betapa ini manusia alim luar biasa, menjadi rujukan para ulama. Dan Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam ini memang dikenal manusia dari keturunan Ahlul Bait yang mendapatkan kesempatan emas untuk menyebarkan ilmu Ahlul Bait, ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini hidup di sebuah periode, di sebuah zaman transisi antara peralihan antara zaman Bani Umayyah dengan zaman Abbasiyah. Jadi tahun 132 atau 133 Hijriah itu kerajaan Bani Umayyah tumbang. Lalu kemudian berdirilah yang namanya kerajaan Abbasiyah. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam hidup di antara dua kerajaan itu. Jadi ketika khilafahnya Umayyah ini tumbang tahun 132 atau 133 Hijriah, artinya keadaan politik memang kacau, tetapi para penguasa pada waktu itu, penguasa Bani Umayyah dalam posisi yang sangat lemah, sehingga mereka tidak bisa menekan Ahlul Bait sebagaimana saat-saat sebelumnya. Di sisi lain, dari kalangan Abbasiyah, mereka baru mau mendirikan sebuah kerajaan yang memang masih sangat lemah dan meminta dukungan lah kira-kira dari kalangan Bani Hashim dan dari kalangan Ahlul Bait alaihimussalam. Tetapi Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam tidak masuk dalam kancah politik praktis,
Sebab pada waktu itu ilmu Rasul, ilmu Ahlul Bait, ilmu Islam yang sesungguhnya ini belum dikenal banyak orang. Jadi Imam Ja'far menghabiskan waktunya untuk menyampaikan ilmu Ahlul Bait. Walaupun sebetulnya beliau bisa saja masuk dalam dunia politik, karena banyak orang yang meminta Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam mengumumkan dirinya sebagai khalifah. Karena suasana politik yang kacau, seandainya Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam mengumumkan dirinya sebagai khalifah misalnya, banyak sekali dukungan yang akan datang kepadanya, tetapi beliau tidak memanfaatkan situasi pada waktu itu untuk kepentingan dirinya. Beliau justru memanfaatkan pada waktu itu, memanfaatkan waktu untuk menyebarkan ilmu Ahlul Bait yang selama ini teredam, di mana imam-imam Ahlul Bait tidak diizinkan untuk menyampaikan ilmu yang banyak, kan dianggap sebagai ancaman bagi penguasa. Karena itu kenapa menariknya kalau kita lihat mazhab Syiah ini dikenal juga dengan nama mazhab Ja'fari. Maksudnya mazhab yang dinisbahkan kepada Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Bukan berarti Imam Ja'far itu berijtihad berbeda misalnya dengan imam-imam sebelumnya. Imam Ja'far tidak berijtihad. Imam Ja'far itu adalah seorang imam maksum yang menyampaikan ajaran agama Islam ini lewat ilmu-ilmu yang sampai kepadanya dari imam-imam sebelumnya. Jadi dari Rasulullah sampai kepada Imam Ali sampai kepada Imam Hasan dan Husain, dan seterusnya sampai kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, memang madhab ini dikenal sebagai madhab Ja'fari, tetapi bukan berarti Imam Ja'far adalah rujukan satu-satunya. Artinya dia punya kesempatan yang sangat banyak untuk menyampaikan ilmu Ahlul Bait, sehingga sedemikian besarnya khidmat Imam Ja'far kepada madhab ini, akhirnya madhab ini dinisbahkan kepada nama Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam.